Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan ini kami coba kepingin memberi gambaran tentang keterkaitan surah pertama, surah kedua sampai surah yang kelima turun, yang itu merupakan pola dasar bagi Hidayatullah untuk berjuang. Jadi ini merupakan pola, siapapun kita mengikuti pola ini. Tentu ini baru merupakan semacam pendapat individu ya, saya. Mungkin yang lain mempunyai corak yang lain pula. Kami akan kemukakan. Yang pertama, surah Al-Alaq. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari alaq. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, Rabbmu yang sangat mulia, paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan al-qalam. 'Allamal insana, mengajarkan manusia, malam ya'lam, apa yang dia belum ketahui. Jadi dalam surah Al-Alaq ini diawali dengan sebuah instruksi, perintah untuk membaca, memikirkan, memahami, ya. Dengan pemahaman itu sampai kepada tingkat menyadari. Apa yang harus disadari? Ya minimal kita menyadari dua hal. Menyadari tentang Tuhan kita, menyadari tentang diri kita. Bahwa Allah adalah Rabb. Rabb itu artinya apa? Memelihara dengan penuh kasih, seperti orang tua memelihara anak bayinya. Allah memelihara kita, lihatlah bagaimana ibu kita memelihara kita waktu masih bayi, seperti itu. Allah adalah pencipta, Allah adalah sangat mulia, dan Allah adalah aktif memberikan pelajaran kepada umatnya, aktif memberikan bimbingan. Sementara bagaimana manusia, kita itu ya tidak punya kemampuan apapun. Ya kayak bayi tadi, kalau dia tidak bisa, kalau berak nggak bisa cepok, ya ibunya mencepokin. Lapar nggak bisa makan, ibunya kasih susu, kasih makan. Dia nggak bisa berpakaian, ibunya yang kasih pakaian. Jadi dia dalam kondisi seperti itu. Jadi kita dalam kondisi tidak berdaya di hadapan Allah itu ya. Kesadaran itu dimunculkan. Lalu sadar juga bahwa kita adalah dicipta oleh Allah. Sadar bahwa kita itu min alaq, sangat hina, sangat rendah, sangat lemah, sangat menjijikan. Sementara kita adalah lam ya'lam, bodoh. Nah, kesadaran itulah yang dimunculkan ya oleh Allah ya kepada nabinya, sehingga kalau boleh disimpulkan di sini dalam surah Al-Alaq itu ya, surah Al-Alaq itu bentuknya tabligh ya, at-tabligh. Nabi menyampaikan kepada umat manusia. Siapa sasarannya? Sasarannya adalah al-jahiliyah, orang-orang yang jahiliyah. Orang jahiliyah adalah orang yang tidak punya kesadaran akan dirinya, tidak punya kesadaran akan Tuhannya. Mungkin dia intelektual, pinter mungkin dia dari sisi keilmuan, tetapi ketika tidak menyadari bahwa dia harus
menyembah Allah, tidak menyadari bahwa dirinya lemah dan lain sebagainya, maka disebutkan jahiliyah. Ya, sehingga orang-orang Mekah itu disebut dengan orang jahiliyah. Meskipun sudah pintar bikin syair mereka. Targetnya apa? Targetnya agar mereka menjadi alim, menjadi tahu diri dan tahu Tuhannya. Ya, itu ya, jahiliyah. Yang kedua, surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apapun yang mereka tuliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, dengan nikmat Tuhanmu ya, kamu tidak gila ya. Dengan karunia Tuhanmu engkau Muhammad tidak gila. Tentu nikmat yang paling tinggi di sini adalah ajaran Allah. Kan paling tidak nikmat ada 3 ya. Nikmat paling rendah wujudnya dunia dan seisinya. Allah memberi nikmat yang lebih berharga wujudnya. Allah beri hidup pada kita. Hidup ini lebih berharga daripada dunia ini. Lalu berikutnya yang paling berharga adalah ajaran Allah. Nah, dengan mengikuti nikmat Tuhan, dengan mengikuti Al-Quran, dengan mengikuti wahyu, itu hidup kamu menjadi tidak gila. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun, dengan mengikuti ajaran Allah juga, maka Anda akan mendapatkan ajran ghairu mamnun, imbalan yang tiada akan terputus. Di dunia akan tetap maju terus begitu sampai akhirat, tidak akan terputus. Wa innaka la ala khuluqin azim, dengan Al-Quran itu kalau kita amalkan dengan konsisten, maka akan mengantar kita menjadi punya perangai, punya akhlak, karakter yang sangat agung. Fasatubsiru wa yubsirun, kau akan lihat, mereka akan lihat. Mereka tentu jahiliyah, orang jahiliyah yang tidak mau berquran, akan melihat hasilnya. Kaum Muhammad SAW ketika ikuti Quran juga akan lihat hasilnya. Kau akan agung dan mereka akan runtuh. Seperti itu ya. Bi ayyikumul maftun, siapa di antara kamu yang maftun, yang gila, yang binasa nantinya. Di antara 2 kelompok ini, yang berquran dan tidak, siapa yang nantinya akan hancur. Inna rabbaka huwa a'lamu, sungguh Tuhanmu dialah yang tahu, biman dhalla an sabilihi, terhadap orang yang tersesat ya dari ajarannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia tahu siapa yang mendapat hidayah. Jadi dalam surah Al-Qalam, kami coba ringkas begini. Dalam surah Al-Qalam itu judulnya adalah taujih, memberi arah hidup, memberi orientasi hidup ya. Untuk membedakan dengan jahiliyah tadi, hidupnya tidak berdasar Quran, tapi begitu Nabi Muhammad diarahkan hidup fokus hanya untuk berquran, dengan Quran itu akan menjadi ghairu mamnun, kita akan mendapatkan imbalan terus dari dunia sampai surga. Di dunia akan berkembang ya, dan sampai di surga akan mendapatkan surga Allah. Dengan Quran itu khuluqin azim, maka akhlak akan semakin agung. Dengan Quran itu juga di sini Allah memberikan jaminan, orang yang berquran akan khuluqin azim, dan orang yang tidak berquran akan semakin hancur. Fasatubsiru wa yubsirun ya. Di orang yang sudah tahu siapa dirinya, siapa Tuhannya, sasarannya, diarahkan agar hidup itu menjadi zuwijah, hidup itu menjadi punya arah, hidup itu menjadi punya visi. Baik, lanjut pada surah Al-Muzammil. Dalam surah Al-Muzammil Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil lail, bangunlah di malam hari, illa qalila, kecuali sedikit ya. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk bangun malam, sholat tahajud. Berapa lamanya? Nisfahu awin qusminhu qalila,
lamanya ya separuh malam atau kurangi sedikit, auzid alaihi atau tambah sedikit, warattilil qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Jadi kita sebagai umat Nabi, gitu, kalau mau memperjuangkan agama ini kita harus dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber kekuatan, kan ada kekuatan sumber daya alam, gitu, ya rendah, ada sumber daya kita manusia lebih tinggi, ada sumber daya ilahi itu yang lebih tinggi lagi. Jadi kita mendekat pada Allah, kepada zat yang punya daya, sementara kita la haula wala quwata. Nah, dengan mendekat pada Allah yang maha kaya, yang maha pandai, yang maha bijak, yang maha kuat, maka kita nantinya juga akan menjadi orang kaya, orang pandai, orang bijak, ya, orang yang tinggi dan lain sebagainya. Warattilil qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Inna sanulqi alaika qaulan sakila, kami akan berikan padamu qaulan sakila, ucapan yang berbobot. Inna nasyi'atal laili, sesungguhnya bangun malam itu, hiya asyaddu wat'an, ya, asyaddu wat'an. Bangun malam, dengan bangun malam kita sholat tahajud, membaca Quran, itu asyaddu wat'an. Saya baca dalam tafsir Muyasar, asyaddu wat'an diartikan asyaddu taksiran fil qalbi, pengaruhnya lebih dahsyat dalam jiwa. Wa aqwamu qila, dan bacaan akan lebih akwam, lebih lurus, lebih berkesan. Ya. Biasanya kalau saya latihan atau murojaah menghafal Quran, siang-siang dihafal, hafal, begitu malam hari sholat tahajud diulang. Nah, kalau sudah bisa terulang dalam sholat tahajud, itu akan lebih melekat itu hafalannya, enak. Innalaka fin nahari sabhan tawila, kamu di siang hari sabhan tawila, punya kerja-kerja yang panjang. Jadi kalau di malam hari fokus untuk mendekat pada Allah, lalu Allah memberikan qaulan sakila. Qaulan sakila, ide yang besar itu dirinci, derivasi dalam bentuk asyaddu wat'an, langkah-langkah yang mantap, ya, konsep-konsep yang lurus, aqwamu qila. Maka di siang hari direalisasikan dalam bentuk sabhan tawila, kerja-kerja yang punya dimensi jangka panjang. Ini bukan kerja yang jangka pendek, tapi kerja yang jangka panjang. Kerjanya pun dengan bentuk sabhan. Sabahayasbahu, itu artinya berenang. Jadi kerjanya itu kayak orang berenang. Berenang itu gerak terus, kalau tidak gerak dia kan tenggelam. Jadi gerak, tapi gerakannya bukan spontan saja, tapi gerakannya terarah menuju dimensi yang sangat panjang. Ya, kalau Nabi bersabda, saya dengan nabi-nabi yang lain itu seperti orang bikin bangunan, masih ada satu tempat batu bata yang belum diisi, nah saya mengisinya itu, sehingga lengkaplah itu bangunan. Jadi Nabi yang berjuang seumur hidup, ternyata oleh Nabi dikatakan hanya memasang satu biji batu bata. Artinya perjuangan jangka panjang, ya, yang tidak diselesaikan dalam satu generasi. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, ingatlah asma Tuhanmu dan tabattal, beribadahlah ilahi tabtila. Di tabattal itu fokus, ya, ibadahnya fokus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbul masyriqi wal maghrib, Tuhannya langit dan bumi, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila, tidak ada Tuhan selain Dia, fattakhidhu wakila, jadikan Dia sebagai wakil, pelindung. Wasbir ala mayakulun, sabarlah terhadap apapun yang mereka lakukan, mereka omongkan kepada kita, omongkan pada kamu. Mungkin kamu Muhammad dianggap tukang sihir, dianggap orang gila, tetap sajalah jalan terus. Ada orang memuji, dipuji tidak melambung, dicela tidak runtuh. Pokoknya tenang saja, ikuti ajaran ini. Wahjurhum majrun jamila, tinggalkan mereka dengan cara yang baik-baik. Jadi dalam surah Al-Muzammil, ya, di sini kami katakan sebagai
at-takwin, pembentukan kepribadian. Jadi orang yang sudah tahu arah hidup dibentuk kepribadiannya, gitu, untuk mendekat pada Allah, untuk memahami firman Allah, untuk sabar, untuk tawakal, untuk tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang di sasarannya, yang dibentuk kepribadiannya siapa? Dzuwijhah, orang yang sudah punya orang yang punya visi tadi, dibentuk kepribadiannya, akhirnya menjadi syakhsiyah thayyibah, menjadi orang-orang yang punya kepribadian yang sangat bagus. Oh iya, kesimpulan ini saya pernah mendengar waktu itu di guest house almarhum, di guest house mana? Karangbugis ya. Almarhum Ustadz Amrul Rijal menyampaikan ini, jadi saya ingat terus. Jadi ini bukan apa namanya, bukan pendapat saya, tapi saya rekam dari beliau, dari almarhum Ustadz Amrul Rijal. Baik, berikutnya surah Al-Mudassir. Dalam surah Al-Mudassir Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah, fa'anzir, berikan peringatan, warabbaka, Tuhanmu, fakabbir, agungkan, wasiyabaka, pakaianmu, fatahhir, sucikan, warujsa, perbuatan-perbuatan keji, fahjur, tinggalkan, walatamnun, jangan kamu memberi tas taksir karena kepingin mendapat lebih banyak. Ini teori rumus ekonomi ya, dengan modal sedikit mungkin bisa dapat keuntungan sebanyak mungkin. Kalau ini terbalik, kita harus dermawan, beri tapi ikhlas karena Allah, biar Allah yang memberi berapapun. Walirabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu fasbir, tabahlah, tabah melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pada surah Al-Muzammil ini nampak potensialisasi diri, ini menurut Ustadz Soleh Hasim ya, potensialisasi diri. Kita mendapatkan potensi yang luar biasa, menyedot kekuatan dari Allah dengan ibadah, baca Quran. Setelah itu pada surah Al-Mudassir itu aktualisasi diri, potensi yang ada diaktualisasikan dalam bentuk apa? Fa'anzir, berikan peringatan. Jadi kum, berdiri, berdirinya itu dengan sendirinya mengingatkan orang di sekitar. Karena apa? Karena dia sudah alim, pinter, hidupnya terarah, kepribadiannya bagus. Orang yang seperti ini berdirinya mengingatkan ya. Kami ambil contoh sederhana. Ketika hari Ahad seperti ini, biasa kita kerja bakti. Dulu waktu zaman almarhum seperti itu. Sampai jam 9 pagi, cangkul-cangkul itu biasa berhenti, ngobrol kita gitu ya, istirahat. Tiba-tiba Abang Ghazali lewat dengan membawa mobil pimpinan. Begitu lewat, kita melihat, ih ada pimpinan. Padahal kita hanya melihat mobilnya. Akhirnya kita jadi istirahat dan kembali bekerja lagi. Ya, itu mobilnya saja sudah fa'anzir. Begitu dilihat, ternyata tidak ada pimpinan. Nah, sehingga fa'anzir di sini konotasinya bukan menakut-nakuti, tapi eksistensinya, keberadaannya itu menyebabkan orang lain teringatkan. Mungkin kami ambil satu ilustrasi begini. Kalau misalnya ada sebuah lahan pertanian, sawah, itu ditanami padi, ternyata padinya semua kena hama wereng. Petugas PPL, penyuluh lapangan, sedih hatinya melihat para petani tidak pernah panen berkali-kali musim tanam. Akhirnya dia mencoba untuk menyewa sebidang tanah. Bapak, saya sewa sawah Bapak, boleh berapa hektar disewa, lalu ditanami VUTW,
varietas unggul tahan wereng. Yang lain masih pakai jenis bibit seperti biasa. Maka begitu milik penyuluh lapangan ini panen, sementara yang lain kena wereng, maka keberadaan ini fa'andir, memberikan peringatan pada para petani yang lain. Loh, kok Bapak bisa panen? Itu jenis bibit apa? Mari kumpul di balai desa nanti malam, kami jelaskan. Kebetulan sudah tua ini, padi saya bisa untuk menjadi bibit. Jadi keberadaannya itu menjadi uswatun hasanah, suri toladan yang baik, ya. Sehingga nanti fa'andir, masyarakat akan diingatkan. Mereka rela mengganti bibit-bibit padinya, bahkan padi yang sudah tumbuh pun mungkin juga dibongkar semua karena mau ditanami jenis baru yang tahan hama. Almarhum sering menggambarkan begitu. Kita akan membuat kampus, proyek percontohan, pilot proyek, sehingga nanti ketika kita berhasil dalam kultur, pendidikan, kesehatan, masyarakatan, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi pilot proyek percontohan. Begini loh cara membuat masyarakat yang baik. Nah, begitu. Di surah Al-Mudathir itu adalah tanzim, bagaimana kita merakit, ya, merakit. Siapa yang dirakit? Ya, syakhsiyah thayyibah. Orang-orang yang baik itu setelah diingatkan maka dia terakit. Ya. Untuk apa? Untuk menjadi jamaah. Jadi jamaah. Kalau sudah diingatkan, akhirnya dia ikut, akhirnya jadi jamaah. Oke, terakhir pada surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah adalah Rabbul Alamin. Rabb itu artinya mengasuh, memelihara, mengendalikan alam semesta. Nah, manusia dinobatkan oleh Allah sebagai khalifatun fil ardi. Khalifatullah fil ardi. Ya, katakanlah wakil Allah di bumi. Di tugas kita adalah membantu Allah untuk Rabbil Alamin, untuk ngurusi alam. Oh, bukan untuk ngurusi alam, ya, fil ardi. Kalau alam kan banyak, di jagat raya ini ada berapa miliar galaksi, tiap galaksi berapa miliar bintang, tiap bintang punya planet. Kalau bintang kita yang bernama matahari itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan sebagainya. Khusus manusia adalah khalifatun fil ardi. Dia merupakan perpanjangan tangan Allah khusus di planet kecil yang bernama Bumi. Nah, itu diserahkan pada manusia. Tugasnya apa? Tugasnya mengelola bumi sebagai wakil Allah, perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kalau bahasa Indonesianya begini, ya. Kalau seorang kepala desa, kades, gitu, ketika dia menghadap kepada atasannya, kepada Pak Wali Kota, Pak Bupati, posisi dia sebagai hamba. Dia harus patuh apa perintah Wali Kota. Tetapi ketika Pak Kades tadi menghadapi RW, RT, dan masyarakat bawahnya, maka dia merupakan representasi dari negara ini. Representasi presiden, representasi gubernur, wali kota, untuk ngurusin masyarakatnya berdasar ketentuan atasannya itu. Itu namanya khalifah. Nah, kita posisinya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di bumi. Ya, maka setelah kita tahu ajaran Allah, pribadi dekat pada Allah dan sebagainya, membuat sebuah jamaah, maka jamaah itu dalam surah Al-Fatihah at-tanfidz, dioperasionalkan, ya, digerakkan, dimanfaatkan untuk apa? Untuk tansurullah, untuk membantu Allah Rabbul Alamin, itu untuk mengurusi alam ini, ya. Ada yang ngurusin pendidikannya, ngurusin kesehatannya, ngurusin ekonomi dan lain sebagainya. Itu tidak bisa sendirian, harus jamaah. Maka yang melakukan ini adalah al-jamaah. Nah, targetnya apa? Target yang dipasang oleh Allah sangat tinggi sekali. Ya.
hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah, sampai seluruh masyarakat di planet bumi ini semua taat pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam surah An-Nur ya toh, pada ayat 50 berapa itu, 55 kah? Allah berfirman, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum. Sampai pada tingkat yumakkinanna lahum dinahum. Allah memantapkan ajaran Allah, gitu. Ya, ketika kita menjadi khalifah misalnya, Allah memantapkan ajarannya di bumi itu, wala yubadilanakum badi khaufihim amna, sampai masyarakat tidak ada yang hidup susah, tidak ada yang hidup penuh ketakutan, hidup menjadi aman damai, begitu ya. Maka terjadilah apa? Alam Islami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita lihat dari masyarakat jahiliyah, setelah 5 wahyu pertama ini, dengan sangat sistematis ya, menjadi pola. Kita lihat merupakan pola bagaimana masyarakat yang jahiliyah itu diproses menjadi masyarakat yang Islami. Nah, sehingga 5 surah ini merupakan pola dasar yang sistematis. Itu yang disebutkan sistematika wahyu itu. Saya melihat ini keren ya, elegan. Keren, elegan, bisa dikomparasikan dengan pola yang lain. Silakan, polanya orang komunis, pola apa saja silakan dibandingkan dengan pola 5 wahyu pertama ini. Mana yang lebih keren? Fi ayyukumul maftun. Baik, barangkali ini gambaran yang bisa kami kemukakan sehingga hari-hari berikutnya kita bisa kepada rincian-rinciannya setelah lihat pola dasarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.